Nego corona mate zale uma ma è tolola ma è reborasima pa che nego masker ma è delle protes oh ma da zode po nego prokes ele menazai ana kie kai subu pa che masker ano ana sezuze tafe vakani amoe ana pake ngeno dina kofi ngodo teleri e rai. Datang di tayangan ketiga podcast YouTube Lutumapi atau Lokatua Matapi bersama saya Hancil Gurdulu dan rekan saya Renard Elmeo bersama Bung Ardin Liko di balik lensa dan editional team Bung Ivan Jawawaso dan Didun Baju. Hari ini Bung Silat Open Up berhalangan lagi di balik lensa kita lagi berhalangan. Sukses terus, dukung terus Bung Silat Open Up dengan segala karyanya membanggakan Ngada dan Persada Film Merata. Jangan lupa juga untuk ikuti lagu baru Without You dari kameramen kita, Bung Ciremsi. Ya, hari ini kita bersama siapa, mau ngobrol apa, dan segala macam. Coba Bung Renard. Hari ini kami berkunjung ke kediaman seorang tokoh perempuan yang sudah melakukan banyak hal untuk Ngada, dan kami sangat senang karena harapan teman-teman semua untuk menampilkan tokoh perempuan hari ini mulai terwujud. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Dr. Ati. Sama-sama, terima kasih juga untuk adik-adik. Dr. Ati, dan hari ini tema kita jelas, kita akan ngobrol tentang kesehatan dan COVID-19. Lebih khusus lagi tentang COVID-19. Dan sebagai pembuka, ini ada kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan oleh teman-teman, juga komentar. Ini dari Pak Boy Zanda, guru di SMA Katolik Regina Pacis Jawa. Dia katakan, kesehatan dan COVID-19 adalah tema yang genit dan menggugat untuk didiskusikan. Genit karena kenyataan saat ini membuktikan bahwa kasus COVID-19 itu terus meningkat. Juga tema ini menggugat menurut dia karena cara pandang dan sikap kita kemudian bisa meredam nafsu-nafsu, terutama misalkan pesta, berkumpul, dan sebagainya. Jadi itu sebagai pembuka kita pakai komentar tentang tema dari Pak Boy, penonton setia Lokatua Matapi. Langsung pertanyaan. Ini pertanyaan begini Bu, sebelum pertanyaan kayaknya seperti biasa kita kasih satu dua jebakan lah di awal. Seperti biasa. Dokter, sehat ya dokter? Ya. Saat ini ya sehat. Dokter mengurus orang sakit tapi dokter sehat ya? Ya, puji Tuhan sampai dengan hari ini masih sehat. Puji Tuhan, oke. Dokter, kalau misalkan pada suatu saat Bapak Niko nih dianugerahkan sebagai guru besar, profesor, misalkan. Pada saat yang sama, ketika dokter mau berangkat, misalkan penganugerahan itu terjadi di Jakarta misalnya. Pada hari yang sama, dokter mau berangkat ke Jakarta. Pada saat yang sama ada satu pasien yang sangat membutuhkan bantuan dokter. Dokter pilih pasien atau Bapak Niko? Oh ya, pertanyaan menjebak ya. Memilih ini, pertanyaan memilih. Memilih ya. Nah, jadi begini ya, ketika saya memilih untuk berprofesi sebagai seorang dokter, kami sudah mempunyai sumpah etika jabatan menjadi seorang dokter. Jadi tetap sebagai dokter yang profesional, pasti saya lebih mengutamakan pasien. Setelah itu, kita bisa mendelegasikan wewenang dan baru kita melanjutkan ke urusan keluarga. Tetapi, ya, yang terutama itu tetap pasien yang harus didahulukan. Jadi itu saja. Oke, terima kasih. Jadi Dokter Ati, sekarang
Dr. Ati menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Ngada. Nah, untuk teman-teman ketahui. Oke, ini sebelum kita mulai dengan obrolan ini, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari para penonton Loto Mati atau pecinta Loto Mati. Yang pertama ini dari salah satu putra terbaik Ngada yang belum lama ini ikut dalam peralatan pilkada Ngada, Bung Grego Video. Ini beliau titip pertanyaan, apa benar isu yang berkembang bahwa sebenarnya tidak ada tentara yang pernah terpapar COVID di Ngada? Sebenarnya untuk pertanyaan seperti itu bukan kapasitas saya sebagai dokter untuk menjawab. Tetapi tidak mungkin gugus atau dokter itu mengatakan bahwa dalam hal ini dokter kan yang menentukan bahwa seseorang itu menderita COVID atau tidak. Tidak mungkin dia mengatakan bahwa seseorang itu menderita COVID tanpa melalui sebuah proses pemeriksaan. Ketika seseorang dikatakan menderita COVID lagi, apalagi sekarang pandemi, itu dia harus melalui proses pemeriksaan yang namanya PCR. Kalau zamannya yang waktu tentara dulu itu harus ketika seseorang dikatakan terdiagnosa COVID, dia harus dengan terkonfirmasi. Berarti harus melalui pemeriksaan PCR. Nah, PCR itu kan dari Ngada, dia dari Bajawa sini, dokter mengambil sampel swab, kemudian dikirim ke Kupang. Hasilnya dari Kupang yang menginformasikan. Kalau dikatakan itu sebagai benar atau tidak, kemungkinan besar adalah benar mereka menderita COVID. Tidak mungkin kami mendiagnosa itu tanpa melalui sebuah proses pemeriksaan. Saya baca lagi nih. Dari sini ya. Selanjutnya ini, dokter, ini pertanyaan dari Kepala Sekolah SMA Katolik Regina Pacis Bejawa, Pak Erdin. Pak Erdin kasih 2 pertanyaan. Yang pertama, orang yang sudah terinfeksi COVID-19 dan dinyatakan sembuh, apakah masih bisa punya potensi atau peluang untuk terserang lagi virus yang sama? Lalu yang kedua, beberapa kasus setelah dilakukan rapid test antigen dan dinyatakan negatif, ketika dilakukan tes PCR dinyatakan positif, atau sebaliknya, tes rapid antigennya positif, tes PCR-nya negatif. Mengapa bisa terjadi? Baik ya. Ini tentang cara kita mendiagnosa. Saya jawab dulu pertanyaan kedua ya. Kenapa seseorang dikatakan bahwa dia telah ketika rapid antigennya diperiksa, dia bisa positif lagi, negatif, tetapi ketika PCR-nya diperiksa juga dia ternyata positif ya. Jadi begini, sensitivitas atau akurasi sebuah alat itu rapid antigen itu sekitar 92% akurasinya. Kalau PCR itu 97 sampai 98. Kemudian begini, pemeriksaan rapid antigen ini itu untuk membantu kita untuk menemukan kasus lebih awal. Jadi terutama digunakan pada orang-orang yang kontak erat. Nah, misalnya ketika saya kontak erat dari suami saya yang terinfeksi, sudah dikatakan dia rapid antigen juga positif. Saya pun diperiksa, ternyata rapid antigen saya negatif. Kemudian atas persetujuan dokter yang digugus, saya diambil swab karena saya kontak erat. Nah, pada saat saya diambil swab itu sudah beberapa hari kemudian
ya kan? Bisa saja pada saat saya pemeriksaan awal untuk rapid antigen itu saya belum mencapai masa puncak infeksi, jadi masih awal. Kemudian pada saat saya diambil untuk pemeriksaan PCR, itu saya sudah pada tahap puncak infeksi. Jadi bisa saja pada saat awal itu saya belum terdiagnosa oleh rapid antigen. Ketika ini kan macam kurva begini ya, dia akan naik. Biasanya dia positif itu pada hari 7 ke 8. Hari ke-5 sampai ke-7 puncak infeksi yang akan terdeteksi oleh rapid antigen. Ketika awal itu bisa saja terdeteksi, bisa juga tidak. Terus ketika pada akhir juga itu bisa terdeteksi atau tidak. Jadi mungkin orang yang nanti bilang itu dia PCR-nya positif, mungkin dia ketika diambil rapid antigennya tuh pada saat awal-awal infeksi dan dia sudah melewati puncak infeksi. Nah, kalau pemeriksaan PCR mungkin saja dia bisa negatif, bisa juga positif. Itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, apakah seseorang bisa terkena 2 kali? Ya? Bisa saja. Tetapi ketika kita terkena pertama kali, tubuh kita sudah mempunyai memori untuk mengingatkan kekebalan tubuh kita untuk segera mengaktifkan fungsi imun tubuh kita. Ketika kita kena kedua kali, gejalanya tidak akan sama dengan yang pertama kali. Nah, itu begitupun seperti kita nanti akan memperoleh vaksin. Dia punya teorinya tuh bisa sama seperti itu. Jadi dimasukkan kita terkena COVID, sudah terkonfirmasi nih ya, terkonfirmasi berarti dengan PCR-nya positif. Nah, tubuh kita dia mencatat memori itu. Kemudian sel-sel imun tubuh kita membangun pertahanan di dalam kita punya tubuh. Nah, pada suatu saat ketika kita terkena kembali, serangannya tidak akan sehebat dengan serangan yang pertama karena kita punya imun tubuh. Jadi pertanyaan terjawab bahwa bisa orang akan terkena kembali. Seperti contoh juga macam vaksin. Kalau kita sudah divaksin, tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak dengan vaksin itu kita tidak akan kena COVID. Nah, makanya perlu setelah vaksin kita tidak boleh lepas yang namanya protokol kesehatan 3M itu atau sekarang sudah menjadi 5M ya. 5M. Ya. Terima kasih Pak Erdin, pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas oleh Dr. Ati. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ke saya ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan Hampir sama ya. Pertanyaan Berbahaya. ini Ibu Celin Enobai, guru di STM Bejawa. Bagaimana tanggapan Ibu dokter terkait isu yang beredar di masyarakat Ngada bahwa RSUD Bejawa mengcovidkan pasien? Ada isu itu, dokter. Ya baik ya, sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menjawab karena saya tidak bekerja di rumah sakit. Nah, tetapi sebagai tenaga medis itu sama dengan dokter tuh ya. Nah, itu saya harus menjawab bahwa apa untungnya rumah sakit itu dia mengcovidkan pasien. Artinya bahwa pasien tersebut kan tidak COVID tapi dikatakan COVID. Ya. Untungnya apa? Apakah mendapatkan nilai uang? Nilai uang itu masih menjadi pertanyaan. Tidak mungkin rumah sakit itu dia akan mengcovidkan tanpa melalui proses pemeriksaan. Sama dengan jawaban pertanyaan saya seperti yang tentara tadi. Dokter sudah sudah memegang teguh sumpah jabatannya. Tidak mungkin dia mendiagnosa bahwa seseorang yang tidak COVID dikatakan COVID. Nah, yang menjadi persoalan di sini bahwa orang tidak mengerti bahwa ada aturan yang dari Kemenkes itu, dari Permenkes itu bahwa untuk jarak-jarak tertentu dengan
pemeriksaan PCR yang jauh dan hasilnya itu lebih dari 24 jam, rapid antigen ini bisa sebagai diagnosa untuk penanganan terhadap pasien-pasien terutama dengan penyerta. Sehingga kita sebut dia sebagai probable, pasien probable COVID. Belum pasti itu berarti probable. Kenapa? Berarti belum pasti itu probable. Probable itu diagnosa untuk pasien dengan rapid antigen positif dan gejala menuju mengarah kepada COVID-19. Jadi ini tentang antigen ini ada pertanyaan dari guru seminari, Ya. Arisma Utuba. Ini dia ada pengantar. Ada seorang pasien yang notabene mengidap penyakit bawaan. Ketika di rapid antigen, pasien tersebut dinyatakan positif. Kemudian di swab untuk memastikan apakah benar pasien tersebut benar positif COVID atau tidak. Namun dalam perjalanan pasien tersebut meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah pasien tersebut sah sebagai orang yang meninggal karena COVID dan harus dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan? Ya, bisa dikatakan sah karena ada di dalam Permenkes. Di dalam Permenkes bahwa ketika seseorang pasien seperti yang tadi dalam perjalanannya pemeriksaan rapid antigennya positif, kemudian ada pemeriksaan penunjang yang mengarahkan dia kepada diagnosa untuk probable. Itu pemeriksaan penunjangnya itu dokter yang menentukan. Misalnya contoh dia gambaran paru-parunya menuju ke arah pneumonia. Kemudian ada gangguan trombosis. Dan lain-lain yang mengarah kepada diagnosa untuk COVID, itu bisa dikatakan bahwa dia itu meninggal karena COVID-19. Jadi bukan meng-COVID-kan. Jadi pertanyaan tadi. Jawaban saya adalah saya bukan melindungi siapa-siapa, tetapi saya menjawab saya sebagai tenaga medis. Ya. Pertanyaan-pertanyaan bahaya memang. Ini ada juga guru SMA Regina Pacis, Ibu Katarina Longa. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, di Bejawa ada beberapa klinik yang melayani rapid test antigen. Sebenarnya kurang terlalu tepat juga. Mengapa Stiper FB juga akhirnya membuka klinik sendiri? Motivasi pelayannya kira-kira seperti apa? Ya, baik. Jadi saya sebagai salah satu pendiri juga Stiper FB, di dalam tugas dan fungsinya Stiper kampus itu atau sebuah perguruan tinggi itu dia ada tentang pendirian layanan kesehatan sehingga di situ kita mendirikan juga. Jadi ini bukan bilang bahwa karena untuk pemeriksaan rapid antigen makanya klinik ada. Jadi bukan karena seperti itu. Ini proses perizinannya itu sudah dilakukan sebelum ini yang namanya pemeriksaan rapid antigen. Jadi itu tinggi itu. Jadi kita sudah buat proses perizinan dan awal Desember itu kita mendapatkan nomor izin berusaha. Kemudian karena pemahaman dari pendiri klinik ini belum terlalu paham bahwa mungkin dengan nomor izin berusaha itu kita sudah bisa melakukan pelayanan. Sehingga kita mendekatkan kepada pelayanan yang saat ini sangat dibutuhkan. Jadi kita membantu masyarakat untuk mempermudah mencari dengan standar harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Selain kita melayani mahasiswa, karyawan, dosen, kita juga melayani masyarakat umum. Tetapi dalam perjalanannya, ternyata kita harus mempunyai yang namanya izin operasional. Sehingga pelayanan umum itu kita belum lakukan sambil menunggu izin operasionalnya itu keluar. Ini sedang dalam proses sudah tahap akhir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini izin operasional itu segera keluar sehingga kita dapat melakukan pelayanan menyeluruh.
Begitu. Ada masih pertanyaan Ya. kedua Dari Ibu Ina. Serina Longani. Selama ini informasi terkait masyarakat yang terpapar COVID berasal dari pesan berantai atau dari mulut ke mulut. Bagaimana mekanisme pelaporan hasil rapid test ke dinas dan gugus tugas? Mekanisme pelaporan. Ya, baik ya. Jadi saya kebetulan karena di puskesmas juga, kemudian di klinik juga. Jadi tugas dari fasilitas kesehatan primer, fasilitas kesehatan primer itu contohnya puskesmas, klinik juga, itu melakukan screening. Jadi kita melakukan screening. Kemudian setelah kita screening dan kita menemukan, kita melaporkan. Mekanismenya itu ada lembaran, ada formatnya. Dari format itu dikirim. Untuk cepatnya ada melalui SMS, lebih dulu WA. Sekarang tuh melalui WA. Kita foto hasilnya, kemudian kita langsung kirim ke Dinas Kesehatan, dalam hal ini gugus. Mereka yang menjadi bagian dari gugus. Contoh, kalau di puskesmas jelas dia punya ini apa? Koordinasi. Lokasinya itu kan satu wilayah kerjanya tuh jelas. Jadi hanya sekitar itu. Kalau misalnya saya di klinik, itu banyak dari mana-mana kan. Jadi saya melaporkan ke Dinas Kesehatan, dalam hal ini gugus. Dari gugus dia akan teruskan ke masing-masing wilayah puskesmas yang ada. Kemudian dari puskesmas itu mereka melakukan screening lagi. Jadi seperti itu. Untuk yang bilang positif, negatif itu yang nanti akan diumumkan oleh gugus. Oke. Ini masih lanjut pertanyaan titipan dari masyarakat. Ini dari Ibu Susana Moi. Ini mengabdi di SMA Regina Pacis Bejawa juga. Banyak dari Regina ya. Ya, kayaknya Regina ini sangat peduli pada kesehatan. Iya, ya. Ada seminari juga tadi itu. Ada sebenarnya di STM. Ini kurang SMA negeri, kurang Thomas. SMA Thomas. Gulai. Oke. Ini Ibu Susani sepertinya lagi galau nih, dokter. Pertanyaannya, kapan seorang yang sudah rapid dirapid lagi? Kira-kira jangka waktu atau rapid pertama itu berlaku untuk berapa lama? Lalu yang kedua, apakah ketika di rapid itu dimasukkan alatnya lewat hidung kan? Menimbulkan rasa nyeri, itu mempengaruhi kesehatan yang lain ataukah tidak? Karena Ibu Susan sendiri juga masih merasa rasa nyeri di bagian hidungnya. Lalu itu, dan yang terakhir, dalam satu rumah ada satu orang yang positif. Apakah semua keluarga yang pernah datang ke rumah itu harus dirapid? Misalkan 20 orang atau berapa, semuanya dirapid ataukah di karantina mandiri saja? Mungkin pertanyaan Ibu Susan itu apa perbedaan antara rapid dan karantina mandiri? Itu dokter. Ya, baik ya. Ada beberapa pertanyaan ini kayaknya saya ringkas tentang penjelasan tentang bagaimana kita mengendalikan COVID ya. Jadi di Permenkes juga itu diatur tentang bagaimana kita pengendalian terhadap COVID. Ada 3T, mungkin ada pernah dengar juga 3T itu testing, tracing, dan treatment. Nah, jadi testing ini nih bagaimana kami petugas kesehatan melakukan testing ini. Nah, kami menggunakan alat ini apa? Untuk cepatnya supaya bisa tahu yang akurasinya tinggi, yaitu rapid antigen. Nah, rapid antigen ini itu ada syaratnya. Yang melakukan itu adalah siapa? Tenaga kesehatan yang terlatih, dokter atau analis yang sudah mengikuti on the job training OJT ya. Nah, itu sudah, dan melalui beberapa cara. Ada yang orofaringeal, itu melalui mulut. Nah, kemudian ada yang namanya nasofaringeal, itu yang melalui usapan hidung. Kalau orofaringeal tadi melalui usapan tenggorokan. Kalau usapan hidung itu kita masuknya agak dalam, tetapi lebih efektif daripada pemeriksaan melalui usapan tenggorokan. Karena pada saat awal-awal infeksi ini, kumannya tuh lebih banyak tinggalnya di
daerah nasofaringeal tadi. Ya, nasofaringeal itu di bagian belakang hidung. Kemudian, kenapa nyeri? Sebenarnya tidak nyeri. Saya berbicara ini karena saya sudah pernah diambil, ya. Saya sudah pernah diambil untuk pemeriksaan swab PCR. Pernah. Kemudian untuk pemeriksaan rapid antigen itu sudah sering saya lakukan karena kita ini berhubungan dengan banyak orang, jadi kita harus mawas diri kan. Nah, itu tidak nyeri. Asal dilakukan oleh tadi. Syaratnya tadi itu tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Nah, jadi kalau pengambilannya pada tempatnya yang tepat itu tidak akan menimbulkan nyeri, hanya rasa tidak nyaman sesaat. Rasa sesak, rasa penuh. Karena kalau misalnya kita kemasukan sesuatu di hidung saja kita sudah bersin. Apalagi ini memasukkan agak dalam. Nah, jadi itu yang testing ya. Kemudian tracing ini ya kita dari hasil testing kita, oh ternyata kita menemukan. Misalnya dalam satu rumah ada yang positif. Apa tindakan kita? Tindakan kita menjelaskan kalau rumah itu dia layak untuk diisolasi mandiri, silakan lakukan isolasi mandiri. Kemudian jika satu orang yang positif, dia bisa isolasi. Artinya isolasi ini apa? Dia menjaga kontak dengan orang lain yang ada dalam rumah. Artinya tetap menggunakan masker di dalam rumah, terus kemudian menjaga jarak, kemudian menjaga segala yang berhubungan dengan pribadinya itu dia atur sendiri. Kemudian tidur terpisah karena kita tidak mungkin tidur tidak menggunakan masker, ya kan? Tidur terpisah. Kalau misalnya itu semua layak dia lakukan sendiri di rumah, silakan lakukanlah isolasi mandiri di rumah. Tetapi kalau misalnya itu tidak layak, misalnya penghuni rumahnya padat, itu lebih baik untuk menghindar terjadinya penularan yang lebih atau yang namanya transmisi lokal, lebih baik dilakukan isolasi terpusat. Nah, sudah kan pertanyaannya terjawab semua. Dengan itu rentang waktu. Oh iya, kapan ya? Pertama, Nah, jika dia rapid pertama, dia sebagai kontak erat ya, dia kontak erat. Rapid pertama dia negatif, dia tidak perlu lagi untuk dilakukan rapid yang kedua atau ketiga, karena dia berarti di dalam tubuhnya tidak terdapat virus. Hanya untuk menjaga-jaga, dia harus tetap menjaga jarak, namanya isolasi mandiri itu sampai 10-14 hari dia tidak menimbulkan gejala dalam dirinya. Jika dia positif, misalnya dia pada saat kita tes dia positif, itu kemungkinan pada saat itu dia sudah pada puncak infeksi tadi. Puncak infeksi di mana dia bisa menularkan ke orang lain. Itu berarti dia sudah terinfeksi sekitar 5-7 hari yang lalu. Nah, kemudian kapan kita mengulangi lagi? Itu bisa diulangi hari ke-14. Ya, bisa diulangi hari ke-14. Ketika kita ulang ternyata dia negatif, kita bisa lakukan pemeriksaan antibodi untuk mengecek apakah betul dia di dalam tubuhnya itu sudah terbentuk imun. Itu melalui apa tadi? Namanya rapid antibody. Jadi begitu tahapannya ya. Kalau misalnya dia negatif, tidak perlu dilakukan pengulangan. ini pertanyaan dari Pak Boyzanda. Ini sebagai dokter, kira-kira dokter Ati melihat kebijakan pemerintah ini mulai melebarnya juga ke pemerintah, melihat situasi kita saat ini. Awal-awal COVID masih jauh, kita nonton di televisi, kita baca di berita, itu kita semua takut. Nah, awal-awal itu kota Jawa khususnya ini seperti kota mati, orang di rumah semua. Tapi menjelang pilkada, para calon mulai turun, mulai kumpulkan masyarakat, dan pada akhirnya negara sendiri mengajak untuk jangan lupa ke TPS. Nah, jangan lupa, itu artinya mengajak orang untuk jangan lupa berkumpul lah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai dokter, bagaimana dokter Ati melihat apakah kebijakan pemerintah kita bagaimana,
atau dari dokter sendiri bagaimana? Ya, sebenarnya sebagai seorang dokter itu ya kita mau semua masyarakat ini dia mematuhi yang namanya protokol kesehatan, apalagi yang berkaitan erat dengan yang namanya COVID. Tapi sangat disayangkan kalau ternyata ketika COVID ini masih jauh, kita ketat, tetapi COVID sudah di depan mata ini dan sudah terjadi transmisi lokal, itu malah kendor. Dia punya penanganan. Kita lihat sudah tidak lagi ada jaga pos-pos. Kalau dulu pos di setiap desa malah itu ada pos jaga. Jangankan di perbatasan antar daerah, tapi di setiap desa dalam kabupaten wilayah yang ada sejak itu ada pos. Kalau misalnya sekarang dihidupkan lagi, itu sangat-sangat membantu untuk pengendalian kasus COVID ini. Karena transmisi lokal ini sudah sangat tinggi yang terjadi di Ngada. Jadi terima kasih juga karena beberapa minggu lalu sebelum mengakhiri masa jabatannya kan Pak Bupati sudah mengeluarkan kebijakan edaran Bupati tentang ketaatan terhadap protokol kesehatan. Artinya pihak gereja juga harus kembali meninjau kalau misalnya umatnya tidak taat terhadap protokol, berarti kegiatan beribadah dihentikan. Kemudian pesta dan upacara-upacara lain itu juga ditiadakan. Jadi mudah-mudahan masyarakat memahami dan edaran itu bisa sampai ke masyarakat. Jangan hanya di bagian atas saja yang mendapat edaran itu. Karena kita lihat upacara kematian itu masih tetap mengumpulkan massa. Jadi mudah-mudahan ketika tayangan ini diedarkan itu memberikan juga edukasi kepada masyarakat agar kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Intinya tidak ada imun tubuh yang paling baik yang bisa menjaga kita kecuali diri kita sendiri. Dan 3M itu tuh salah satu untuk membantu imun kita membentuk ketahanan di dalam diri kita. Di samping 2M lain, ya. Ya mungkin masih ada lagi tentang edukasi. Terkait edukasi, ini pertanyaan dari Bung Dedon Waju. Oh, lagi-lagi Bung Dedon Waju. Ini ada anggapan yang beredar di masyarakat bahwa mengkonsumsi alkohol, mau ke putih, mau ke arak, bir, dan minuman-minuman alkohol yang lain itu bisa mencegah atau menanggulangi COVID-19. Itu ada anggapan yang beredar seperti itu. Ini disuarakan oleh Bung Dedon. Yang kedua, pertanyaan Bung Dedon, penggunaan masker yang disarankan medis itu sehari berapa kali diganti? Terus yang ketiga, bagaimana membedakan flu, batuk, pilek karena musim hujan dengan gejala COVID-19? Ya, baik. Untuk minuman keras tadi ya, beralkohol, bilang bisa menghindarkan kita dari COVID-19. Itu belum ada penelitian yang mengarah ke situ. Itu jawaban ilmiahnya. Tetapi dia bukan akan menimbulkan penghindaran terhadap mematikan COVID, tapi dia akan merusak hati kita. Kalau kita punya hatinya rusak, daya tahan tubuh kita terganggu. Kita memiliki penyakit bawaan lagi kan COVID, penyakit bawaan hati. Kalau kita kena COVID akan tambah memperparah penyakit itu. Jadi sebaiknya ketika kita mau membuat sesuatu menjadi pengobatan buat kita, itu adalah sesuatu yang sudah diteliti secara ilmiah. Mungkin kalau dia menghindarkan yang ada di depan mata kita ya, misalnya arak satu atau arak itu yang beralkohol kita pakai untuk cuci tangan, nah itu mungkin bisa. Itu pun sebenarnya yang ini kan biasanya 70%. Kalau itu yang arak itu kan biasanya 40%. Nah
kemungkinan belum bisa untuk membunuh COVID. Bobanya tidak bisa. Jadi Iya. jangankan untuk cuci tangan saja, arak Yang cuci tangan minum saja saja mengandung 40%. Nah, kemudian Belum tentu. pertanyaan kedua tadi, Saran penggunaan masker berapa? Oh, iya. Bisa. saran penggunaan masker kalau secara ilmiah tuh diganti setiap 4 jam, ya 4 jam. Tetapi kalau secara ekonomis itu, ya setiap hari lah diganti. Secara ekonomis. Nah, ekonomis itu setiap hari diganti atau begini, ketika kita memakai masker, kita jangan melepas, menutup, melepas, memakai lagi, melepas. Karena kenapa? Ketika di bagian luar ini kan sudah mengandung partikel, entah itu bakteri atau virus. Ketika kita menaruh, kemudian kita memakai lagi, kemungkinan ada yang masuk juga ke dalam mulut Kalau kita. taruh ke dagu, setelah ditaruh ke mulut, Itu yang tidak dianjurkan, karena bisa saja yang partikel yang berada di luar ini akan terhirup. Jadi kalau kita membuka, sebenarnya kita memakai dulu hand sanitizer. Kita mengganti, membuangnya, ya, membuangnya kita mengganti lagi dengan yang lain. Kalau masker kain itu yang disarankan itu yang terbuat dari katun karena dia lebih rapat, lebih ekonomis kalau masker kain. Tetapi ketahanan terhadap virus ini dia lebih kurang. Yang masker medis begini yang dianjurkan. Terus membedakan flu karena pilek biasa dengan flu karena musim COVID. hujan. karena musim hujan. Karena musim hujan ya. Biasanya flu tuh hampir sama-sama dia. Karena ini variannya adalah virus yang menyebabkan COVID itu sama dengan virus flu, hanya yang satu lebih yang ganas, satunya tidak ganas, tidak sampai menyerang ke pernapasan bagian bawah. Dia hanya bagian saluran pernapasan bagian atas. Nah, membedakannya itu ketika kita sudah disertai dengan sesak. Nah, kalau sudah dengan sesak, kita harus berpikir ke arah COVID. Apalagi dia ada kontak atau baru pulang berpergian dari daerah zona merah. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami tenaga kesehatan ini ketika tracing seseorang atau melakukan screening. Ini pertanyaan terakhir, dokter. Ini satu-satunya pertanyaan yang tidak berkaitan langsung dengan COVID. Karena ketika baca tema kesehatan dan COVID-19, dia lebih fokus ke kesehatan secara umum. Ini pertanyaan dari Portas da Cruz, anak muda ngada, juga pemeran dalam Sahabat kecil. serial anak ngada itu, sahabat kecil, Portas. Dan saya pikir ini pertanyaan meskipun tidak berhubungan dengan COVID, tapi mewakili ini hampir semua anak muda di Pejawan. Portas sering mengalami kelelahan, misalkan dalam perjalanan, dalam pekerjaan, ngantuk, capek. Tapi ketika sampai di rumah, mau tidur, justru tidak bisa tidur. Wah, benar tuh. Maka metela lagi begitu. Lelah tapi susah tidur. Itu kira-kira kenapa, dokter? Banyak faktor yang mempengaruhi ya. Nah, banyak faktor kenapa kita sampai lelah tapi tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Jadi waktu tidur itu sebenarnya sudah diatur ya. Diatur dari Tuhan sih sebenarnya ya. Tuhan kasih kita ada waktu istirahat, ada waktu kerja, ada waktu istirahat. Ketika kita sudah merubah pola itu, kita mau kembali untuk ke pola hidup yang sehat, yang namanya sehat itu tadi, itu agak susah untuk merubah. Itu agak susah untuk merubah karena fungsi organ kita sudah sangat lama berpengaruh terhadap itu ya. Jadi sebaiknya coba merubah kembali pola hidup menjadi lebih sehat. Semuanya yang teratur lah dan yang wajar-wajar saja. Misalnya kerja juga ada waktunya, istirahat ada waktunya. Jangan kerja berlebihan, istirahatnya kurang. Atau jangan istirahat berlebihan, kerjanya kurang. Nah, jadi kalau misalnya kasus seperti ini, coba kembali mulai mengatur pola hidup sehat. Artinya apa? Istirahat itu cukup, harus cukup. 8 jam sehari kan istirahatnya. Kemudian pola makan juga harus teratur supaya kadar kolesterolnya, kadar HB dalam darahnya cukup.
Nah, bisa saja dia kelelahan sampai menimbulkan kadar HB-nya rendah, sehingga ketika dia mau beristirahat susah. Nah, jadi banyak faktor yang mempengaruhi, harus diperiksa lagi. Diperiksa, kemudian dokter biasanya akan menganalisa itu bertanya keluhan itu secara menyeluruh. Kemudian ketika bertanya, ternyata dokter menentukan ini untuk menegakkan diagnosa, pemeriksaan apa yang harus dilakukan. Akhirnya kita melakukan pemeriksaan penunjang. Ketika ditemukan, ternyata kolesterolnya meningkat, atau ada anemia, atau kena ada gangguan ginjal, gangguan jantung. Nah, kita mengarahkan pengobatan. Jadi pesan saya adalah mulailah dengan pola hidup bersih dan sehat, supaya kita terhindar dari yang namanya kelelahan berlebihan. Ya, keletihan yang berlebihan. Termasuk juga dari COVID. Ya, termasuk juga untuk menghindar. Kalau kita mau terhindar dari COVID, ya kita juga harus mulai pola hidup bersih dan sehat juga. Oke. Jadi terima kasih banyak dokter. Kami sangat yakin pertanyaan itu masih sangat banyak, apalagi berkaitan dengan Tambah di kolom komen. COVID-19. Untuk itu, untuk teman-teman yang sudah bertanya, kami ucapkan terima kasih. Dan teman-teman yang ketika mendengar penjelasan dokter muncul pertanyaan-pertanyaan baru, sampaikan di kolom komentar dengan baik, dengan santun dan jelas. Kalau dokter Ati ada waktu, pasti dokter akan melayani lewat balasan di kolom komentar. Kalau terlalu banyak bisa datang lagi. Kalau terlalu banyak, Bisa datang mungkin lagi. seri 2, seri 3 kita bisa akan sering mengunjungi dokter Ati. Itu ini berarti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita ini sudah selesai nih. Sudah selesai. Pertanyaan kita apa nih pertanyaan? Terima kasih teman-teman telah menonton tayangan episode ketiga podcast YouTube Lotumapi Lokotama-Tapi bersama Ketua Idingada Dr. Yovita Maria Due. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga adik-adik. Saya Hanjal Gordolu dan rekan saya Renat Elmeo, dan Bung Adin Liko pamit. pamit. Salam Lotumapi. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan seperti lagunya Salam sehat. Prokes Sila Tepenap. Terima kasih. Nego corona battezzale uma ma è tolola ma è reborasima pa che nego masker ma è delle protes ma da zode po nego prokes ele menazai ana kie kai subu pa che masker ano ana sezuze tafe vakangia moe ana pake ngeno dina